Oh iya, itu di YouTube saya membahas karena saya difitnah, ya kan, di TikTok, TikTok itu. Jadi awalnya kan saya lagi naik mobil, tiba-tiba kok wartawan pada ngechat semua nih, minta wawancara apa nih? Pas saya tanya, saya pikir kan gara-gara video saya yang sebelumnya tuh bahas dukun Malaysia yang ini tarik ular dari badan. Saya pikir itu viral kan, saya kan kalau habis nge-upload udah nggak ngecek-ngecek lagi. Pas saya tanya ke wartawan wawancara terkait apa? Terkait Ida Dayak yang Mas Marcel bongkar. Sejak kapan gue bongkar tuh? Dikasih link lah tuh sama salah satu wartawan. Ternyata link yang isinya berita hoax tentang itu, foto-foto saya digabungin sama Ibu Ida Dayak, terus dikasih narasi seolah-olah saya bilang Ibu Ida Dayak itu hanyalah dukun, padahal nggak pernah ada itu nggak pernah ada totalitas. Saya nggak pernah bahas Ida Dayak, kenal juga enggak, ketemu juga enggak. Pas saya cek lagi di YouTube ternyata banyak berita-berita sejenis, dari mulai yang nyebut Bu Ida Dayak bisa ngobatin orang mati, bisa ngehidupin orang mati, terus ada yang nyebut juga dapat penghargaan dari Jokowi. Padahal itu hoax semua, bisa dicek di Google, cari deh. Fakta terkait berita Ida Dayak dapat penghargaan dari Jokowi itu hoax total. Isinya beritanya itu foto diedit nih kepala Ibu Ida atau kepala Pak Jokowi, seolah-olah satu meja gitu doang. Anehnya ada aja yang percaya. Kalau disandingkan sama Bang Marcel gitu, Bu Ida sama Bang Marcel itu maksudnya imbasnya apa sih karena berita-berita itu? Imbasnya Bang Marcel tuh imbasnya ya? Ya imbasnya tiba-tiba banyak tuh yang komentar di channel YouTube saya, di akun medsos saya, bilang wah lu dikit-dikit yang viral langsung membahas, lu pansos gitu, wah lu dasar lu bisanya ngejatuhin orang doang, gitu-gitu banyak komentar. Nih ngapain sih orang nih, sejak kapan gue bahas gitu kan. Akhirnya karena gue gregetan, kok ada aja nih manusia-manusia yang percaya berita sampah gitu kan, yang gak ada buktinya sama sekali gitu, yang isinya foto-foto doang. Akhirnya saya putuskan lah, ya udahlah gue terima nih wawancara dari wartawan. Ternyata saking banyaknya berita hoax yang beredar itu, fakta dari berita yang bener ketutup. Saya pikir wah ini parah juga nih. Akhirnya barulah saya bahas pertama kalinya Ida Dayak di channel YouTube saya tuh. Saya bahas tentang pengobatan ahli patah tulangnya itu ya pengobatan tradisional biasa aja, karena Bu Ida juga menyebut dia manusia biasa aja. Mungkin orang yang ngelihat kayak gitu luar biasa, orang-orang yang jarang lihat pengobatan alternatif. Karena sebenarnya dukun-dukun pijit, bukan dukun pijit sih ya, ahli pijit, ahli patah tulang, itu tuh memang ya kerjaannya gitu, menyambungkan tulang yang patah, membenarkan tulang yang tidak sesuai lokasinya, posisinya. Contoh lain dari Ibu Ida Dayak kayak Haji Naim, kayak Pak Mukmin, ya kayak gitu-gitu. Itu kan banyak gitu, dan biasa aja, makanya saya nyebut biasa aja gitu. Dia nggak lebih panas disebut ahli tulang ya, bukan daripada dukun berarti ya? Iya, emang bukan dukun, ahli patah tulang. Ya kalau zaman dulu sebutannya dukun pijet pasti, dukun urut. Tapi kan kalau zaman sekarang dukun ini udah ganti arti kan, udah ganti arti. Jadi seolah-olah orang yang sok tahu tentang hal goib itu dukun tuh sekarang. Jadi yang dukun santet, pelet, nah itu yang saya tantangin biasanya. Jadi kalau yang Mas Marcel lihat ini, Ibu Ida ini tidak memiliki ilmu, hanya bisa membijit patah tulang saja. Kayak ada Iya, gaib-gaib nggak ada. gitu. Itu pun kalau tarian-tarian saya udah konfirmasi, saya udah tanya ke orang Dayaknya langsung tentang tarian-tarian di Dayak, memang benar ada, itu ada. Tapi menurut orang yang saya tanyakan ya, tentang tarian Ibu Ida Dayak itu benar sesuai apa yang saya sampaikan. Itu bukan tarian adat, tapi itu adalah bentuk penenangan atau relaksasi terhadap dirinya sendiri. Bisa jadi diduganya seperti itu, atau bisa jadi juga untuk menenangkan pasien gitu. Minyaknya sendiri Mas Marcel pengaruh nggak sih Mas Marcel? Minyak ya itu minyak tradisional dari Dayak mungkin ya, saya juga nggak tahu tuh kan, belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah nyium bau minyaknya yang Ibu Ida Dayak pakai kayak gimana. Kalau di Kalimantan sendiri saya tahu memang ada beberapa ramuan minyak yang diyakini untuk mempercepat penyembuhan patah tulang, mempercepat penyembuhan pegal-pegal kayak gitu-gitu. Dan di wilayah lain itu juga hal yang biasa aja, karena di wilayah lain juga punya minyak tradisionalnya masing-masing. Nggak ada yang ini lebih manjur, ini lebih hebat, nggak ada. Karena memang setiap wilayah tuh punya keampuhannya masing-masing, tergantung penyakitnya. Kayak contohnya ada minyak Cimande, terus ada minyak dari Karo tuh ya kan, ya minyak kudus apa kan disebutnya.
banyak lagi minyak lintah itu kan tradisional semua. Jadi tergantung penyakitnya apa dan wilayah mana. Gitu. Tapi minyak itu juga mungkin ada digunakan dalam trik-trik sulap tertentu gitu Oh, mungkin. iya, itu sebenarnya gini yang saya bongkar di video saya yang membahas fitnahan antara saya dan Ida Dayak. Itu di endingnya kan dulu saya pernah ngeliat pengobatan Ibu Ida Dayak itu dia praktekin minyak dioles terus keluar darah seolah-olah. Padahal mah enggak. Itu minyaknya bohongan, bukan minyak tradisional kalau kayak gitu. Itu minyak trik dan saya udah bongkar juga gitu. Saya bawa kalau nggak salah ada di tas. Apa nggak di tas? Itu kalau disulap gunanya buat apa? Hah? Itu teknik dukun sih. Itu teknik dukun yang biasa dipakai untuk pengobatan padahal bukan pengobatan. Tapi saya lihat Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktekkan itu lagi di zaman sekarang. Itu alhamdulillahnya gitu. Jadi bagus banget. Dia lebih fokus ke ahli patah tulangnya kalau sekarang. Dan anehnya nih, ini miris banget nih sumpah sama orang-orang yang seolah-olah saya merubah statement saya loh. Seolah-olah dibilangnya, wah lu panik kan gara-gara di-hate sama banyak orang Kalimantan, diserang orang Dayak, baru lu ngerubah pernyataan mengakui pengobatan Ibu Ida Dayak. Dari awal gue memang menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan tradisional. Nggak ada sejarahnya gue menyebut Ibu Ida Dayak itu pengobatan ahli patah tulangnya. Itu penipuan atau dukun, nggak ada. Carilah bukti kalau ada gitu. Aneh banget. Nih, ini airnya, ini air normal sih kalau itu. Sama ini minyaknya. Tuh. Ini buatan saya yang buat sendiri. Saya bisa buat sendiri soalnya. Minyak yang kayak gini nih, yang ini kalau dioles, disemprot pakai air biasa, cut. Ini bisa keluar darah. Tapi alhamdulillah saya lihat sih Ibu Ida Dayak udah enggak praktekin ini lagi. Bukan keluar darah ya, tapi minyaknya berubah warna. Itu dukun-dukun itu melakukan itu guna untuk menarik kepercayaan dari pasien seperti itu. Enggak, fungsinya kayak orang-orang yang harus cuci darah. Seolah-olah nih nggak usah dikeluarin darahnya, cuci darah nih pakai ini aja. Darahnya keluar bersih jadinya. Itu kan kasihan pasien-pasien kayak gitu kan. Diberi kesembuhan palsu. Nanti kalau penyakitnya makin parah meninggal gimana? Iya, maksudnya ya mungkin dukun itu melakukan itu supaya percaya sama si dukun itu. Iya, dan seolah-olah nih sakti nih gitu. Padahal mah enggak. padahal itu kan bohong doang kan. Iya, tapi alhamdulillah sekali lagi saya tekankan, alhamdulillah Ibu Ida Dayak sudah tidak mempraktekkan ini lagi dan semoga tidak dipraktekkan lagi ke depannya. Biar Ibu Ida Dayak fokus ke keahliannya aja, pijat atau pembetulan tulang. Kalau ibu Itu komposisi minyaknya sendiri apa? Gitu Pak Mas. Minyaknya bisa pakai minyak goreng atau minyak zaitun terserah. Terus hitam-hitamnya ini saya nggak bisa nyebutin, nanti takut dibuat nih soalnya. Ini bahan kimia yang sebenarnya yang berubah warna adalah yang hitam-hitamnya ini nih. Tuh. Yang hitam-hitamnya ini. Yang berubah warna kalau kena air. Cuma Praktekin. dicampurin disatuin aja sama minyak ya? Iya, nih saya praktekin ulang sini. Gak apa-apa kan ya? Saya praktekin Nggak ulang. apa-apa. Nih. Ini tapi alhamdulillah sekali lagi saya tekankan, doakan juga semoga Ibu Ida Dayak tidak kembali mempraktekkan ini karena ini bukan pengobatan tradisional kalau yang gini. Nih. Kan gini. Terus butuh air Ada air biasa? biasa disemprot. Oh iya. Tuh, gitu. Nah, yang saya kritisi cuma ini dulu Ibu Dadak praktek ini udah lama banget. Kalau sekarang udah nggak mau praktekan tuh. Warnanya juga kayak darah kotor kan. Itu berapa harga minyaknya? Bikin Oh, bikin. alat bahan kimianya 5.000. Minyaknya ya ngambil dari minyak goreng. Gitu tuh. Ya kan mirip darah Iya, banget. mirip darah. Mirip darah kotor. Tahan bang. Tahan bang. Bagus tuh minyaknya tuh. Jadi ini bukan ini saya ngebongkar ini dulu pernah memang. Dulu pernah membongkar ini, tapi itu untuk menggeneralisir loh, siapapun manusia, siapapun makhluk, siapapun orang yang mau praktekkan ini penipuan bukan pengobatan ya gitu. Cuma kebetulan Ibu Ida Dayak mempraktekkan zaman dulunya. Zaman sekarang alhamdulillah udah nggak pernah mempraktekkan lagi. Gitu. Ya. Jadi Bang kayak Marcel gitu. apa kapan